Dalam persiapan kita untuk menyambut perjamuan Kudus yang kita semua dipanggil untuk mawas diri dan bercermin dan melihat dengan lebih serius keberadaan kita masing-masing. Dan salah satu yang mau kita diingatkan adalah perjalanan hidup saya dan saudara tidak pernah luput dari godaan, tantangan, ujian, dan pencobaan. Bahkan saat manusia pertama masih di Taman Eden pun, dan dosa belum jatuh dalam dosa, di situ sudah ada pencobaan. Dan itulah bacaan kita yang pertama. Pencobaan itu memang datang dari luar dan digambarkan di sini bagaimana iblis mencobai dan menggoda, sehingga nama iblis sendiri kita lihat disebut di Matius adalah pencoba yang selalu mau mencoba dan menggodai kita. Tetapi meskipun itu datang dari luar, saudara, tetapi kita dapat lihat dalam bacaan kita yang kedua bahwa pencobaan itu datang untuk mencobai dan menggoda dari apa yang ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kedagingan kita. Nah, mari kita sadari itulah sebabnya betapa mudahnya manusia itu jatuh dalam dosa. Jangan ada satupun kita yang pongah dan berpikir bahwa kita tidak akan dapat jatuh dalam dosa. Dan lihat dalam Alkitab satu persatu, Abraham, Daud, semua pada waktu sungguh kehilangan kewaspadaan, mereka jatuh dalam pencobaan dan godaan. Dengan tekadnya sendiri, mari kita sadari bersama, ya, mustahil buat kita manusia untuk kita dapat melepas dari kuasa dosa dalam kehidupan kita. Maka kita diajak hari ini untuk belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjelma menjadi sama dengan kita, dengan daging yang juga penuh dengan keinginan dalam kehidupan ini. Kita dapat belajar bagaimana Yesus, meskipun dia Tuhan, tetapi menjadi seperti kita dengan daging di dalamnya, menghadapi godaan, menghadapi pencobaan dari iblis. Nah, kalau saya mau ringkas, saudara, sebagaimana dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah. Dan dapat lihat bagaimana Yesus menghadapi godaan itu, selalu menundukkan dirinya kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduk kepada Allah, apa artinya itu? Tunduk kepada Allah itu berarti saudara tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita percaya, kita menyambut, kita mengandalkan rahmat dan anugerah Tuhan. Dan kita berjalan untuk menuruti kebenarannya. Dan saudara, kalau kita lihat arti daripada lawanlah iblis, apa artinya itu? Itu berarti kita tidak bisa pasif. Meskipun ada anugerah dan rahmat Tuhan, itu yang akan kita rayakan dalam perjamuan darah dan tubuh Tuhan, tetapi kita harus proaktif, yaitu mendayagunakan semua anugerah dari Tuhan itu untuk melawan. Kalau saya tidak mau melawan dengan anugerah Tuhan, sekali lagi, bukan dengan kuat gagah, dengan anugerah Tuhan itu, melawan tipu daya iblis yang mencobai hawa nafsu kedagingan kita ini, kita semua akan bergelimang di dalam dosa. Maka itulah tema ibadah minggu ini, saudara, yaitu bagaimana kita mengatasi pencobaan dan godaan dalam kehidupan kita ini, dan khususnya agar kita tidak menjadi Kristen kelelawar. Ya, ini satu istilah yang saya temukan dari majalah Christianity Today. Apa itu, saudara? Kelelawar, saudara. Di Indonesia disebut juga sebagai alon, ya, cocok
sedot, apalagi kampret. Ya. Kalau sudah didapat kampret, ya, sudah dianggap seperti kelelawar. Saya rasa tidak asing buat kita, apalagi kelelawar itu juga dipakai sebagai superhero, kan? Batman. Nah, kalau saya lihat di dalam Alkitab hanya 3 kali kata kelelawar itu muncul, ya, dan itu hanya ada di dalam Perjanjian Lama. 2, saudara, itu bicara mengenai makanan, ya, bahwa binatang ini adalah binatang najis. Ya, kalau sudah lihat 2 ayat dalam Perjanjian Lama, makhluk yang najis, dagingnya tidak boleh dimakan oleh umat Israel, tidak boleh dikonsumsi oleh karena haram dan tidak halal. Ya, satu lagi masih ada di Yesaya, saudara. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 2 ayat 20 menggambarkan bagaimana nasib dari semua berhala. Ya, dan dikatakan berhala-berhala akan dilemparkan, jadi ini kiasan, kepada tikus dan kelelawar. Tikus dan kelelawar, apa artinya? Itu artinya, kalau dalam kata lain, tempat kegelapan di mana ada banyak ketak gigi, ya, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Ya. Jadi di sini kelelawar dilambangkan atau digambarkan dengan kegelapan, tetapi juga kengerian, ya, akan hukuman, kekotoran dan kenajisan. Maka dalam bahasa Ibrani kalau kita lihat kelelawar, saudara, itu yang terbang dalam kegelapan. Ya, kalau burung, semua yang normal itu terbang pada saat terang, dan kalau gelap mereka tidak terbang. Tetapi kebalikannya, kelelawar justru yang terbang dalam kegelapan, yang menari, yang hidup dalam kegelapan. Maka digambarkan sebagai makhluk yang menyedihkan. Dan mengapa ini dipakai sebagai kiasan untuk Kristen kelelawar, saudara? Ya, secara alami. Kalau kita lihat kelelawar itu pada siang hari tidur, biasanya di kuil-kuil, di gua-gua, di makam-makam. Tetapi pada waktu hampir petang baru mereka terbang untuk menjelajah. Ya, kelelawar, saudara, itu sangat menyukai tempat yang gelap dan sunyi. Kebanyakan di reruntuhan yang tidak ada manusia, di kuburan-kuburan, di tempat yang gelap, yang terpencil. Maka tidak heran kalau dalam kisah dan cerita kelelawar itu selalu pada zaman dahulu itu selalu digambarkan dalam kengerian kuasa kegelapan, begitu ya. Ada banyak dongeng terkait dengan itu burung iblis atau inkarnasi dari pangeran kegelapan. Namun, saudara, kelelawar juga dipakai untuk mengingatkan bahwa ada jenis dan tipe tertentu dalam kekristenan yang seperti kelelawar. Dan itu saya baca dari Christianity Today, saudara, pada waktu membahas mengenai statistik kekristenan di Amerika. Jadi sikapnya, saudara, lebih dari 3/4 orang dewasa Amerika itu mengidentifikasikan dirinya memang sebagai orang Kristen. 3/4. Meskipun demikian, di dalam penelitian ini hanya 12% saja di antara mereka dikatakan 12% of American consider faith the top priority. Hanya 12. Dan yang lain, saudara, ya percaya tetapi iman itu sekunder saja. Maka dalam artikel itu dikatakan maka mayoritas kekristenan di Amerika ini adalah kekristenan kelelawar, katanya demikian. Artinya, saudara-saudara, sebagaimana kelelawar itu
memiliki jenis burung, tetapi juga seperti tikus juga begitu. Ya, jadi ada memiliki kualitas burung, tetapi juga memiliki kualitas tikus di dalamnya. Ya. Maka hewan ini sering disebut sebagai simbol dari androgini. Ya, apa itu begitu? ACDC, orang yang ganji, laki-laki yang laki-laki ya, perempuan ya. Jadi karakternya ya maskulin, tapi juga feminin juga pada saat yang bersamaan. Jadi binatang yang sangat unik, wujudnya seperti burung, tetapi tidak seperti umumnya burung, saudara. Ya. Wujudnya itu lebih mirip seperti binatang buas yang menakutkan. Dan itu sebabnya kalau sudah lihat dalam semua cerita mengenai rumah-rumah hantu selalu digambarkan berterbangan kelelawar di dalamnya. Wujudnya juga selalu dipakai sebagai gambaran dari kuasa kegelapan. Baik Dracula, kita lihat Dracula digambarkan seperti vampir dan sebagainya. Nah, mari kita perhatikan dalam dongeng mengenai kelelawar ini, yaitu dongeng Aesop, diceritakan mengapa ini ACDC seperti itu. Dalam dongeng itu diceritakan suatu saat pasukan burung bertempur dengan binatang buas. Mereka berperang antara burung dengan binatang buas, dan kelelawar itu mengamat-amati. Nah, pada waktu kelompok burung ini memiliki tanda-tanda menang, saudara, maka kelelawar ini menyatakan bahwa dirinya adalah burung. Tetapi pada waktu kemudian kelihatannya binatang buas yang lebih menang, maka dia menyatakan dirinya sebagai binatang buas. Tetapi lama-kelamaan, saudara, biangnya ini ketahuan dan mengakibatkan dia dibenci baik oleh burung, juga dibenci oleh binatang buas. Maka dia menjadi binatang yang terpencil, yang hanya keluar dari malam hari karena dia dibenci dan dimusuhi oleh semua binatang. Ya, itu kalau kita lihat di dalam dongeng seperti itu, dia hanya keluar mencari makan malam hari, tidak berani keluar siang hari untuk berhadapan dengan burung maupun binatang buas lainnya. Dongeng ini, saudara, mau untuk mengatakan seperti kelelawar ini memiliki dua wujud ganda yang bertentangan, burung sekaligus juga binatang buas, menjejakkan di dua kubu sedemikian rupa yang berlawanan, maka dipakai untuk menggambarkan ada jenis kekristenan seperti ini, yang berpijak di dua kubu. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus berbicara di Matius pasal 6 ayat 24. Ada banyak orang mengikut Tuhan itu artinya Tuhan, tetapi mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu kepada Allah, tetapi juga sekaligus kepada Mammon. Jadi itu dikatakan, itulah Kristen kelelawar, saudara. Dan itu yang mau diingatkan, itulah mayoritas kekristenan di mana kita tinggal sekarang. Yang punya Tuhan, tapi Tuhannya yang lain juga Mammon. Tetapi Yesus berkata dengan sangat tegas, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Itu sebabnya mengapa banyak Kristen kelelawar. Meskipun Kristen tetapi tidak mengindahkan Allah. Iman itu sekunder. Hanya 12% yang menyatakan bahwa faith itu prioritas utama di dalam kehidupannya.
Yang lain berkata ya Kristen, tapi tuannya Mamon itu lebih berkuasa. Maka tidak heran demi untuk apapun yang atas nama Mamon itu, baik ibadah, baik persekutuan, baik apapun atas nama Tuhan itu sekunder. Kalau urusan-urusan Mamon ini kita tidak disibukkan, kita ada waktu, baru itu urusan Tuhan. Tetapi tidak pernah menjadi prioritas yang pertama. Dan itulah kekristenan kerelawanan. Menjejakkan kaki sekaligus dua tuan bertentangan dan berlawanan. Ya, tetapi meskipun dia berkata bahwa dia punya dua tuan, tapi Yesus sendiri berkata tidak mungkin. Dia pasti akan lebih mengindahkan yang satu atau yang lain. Dan kenyataannya mereka, meskipun mereka berkata Kristen, tetapi iman itu hanya sekunder di dalam kehidupan. Dalam peperangan, saudara, tidak mungkin kita menjejakkan kaki kita ini di dua kubu yang berlawanan sekaligus. Dan begitu juga buat kita pada saat kita mau mengikut Kristus Yesus. Mengikut Kristus itu berarti, saudara, meninggalkan segala sesuatu yang berlawanan dengan dia. Jadi tidak mungkin kita menggabungkan itu sebagaimana Kristen kelelawar itu. Kita tidak dapat lagi mengejar untuk pemuasan keinginan pribadi kita. Ya, kalau mau disebut firman Tuhan, hawa nafsu daging kita ini. Tetapi untuk kita memilih untuk mengikut kehendak Tuhan. Dan berani berkata, hidupku sekarang bukan aku, egoku lagi. Tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Yang berani berkata, bukan kehendakku, itu hawa nafsu daging, tetapi kehendakmu ya Tuhan. Dan Paulus menyebutnya itu sebagai menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ayat yang ke-24, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita tidak dapat mengikuti jalan Tuhan dan sekaligus juga untuk memuaskan hawa nafsu daging kita ini. Kristus menuntut pemisahan yang tegas terhadap hal ini. Maka izinkan saya untuk mengutip apa yang dikatakan oleh almarhum evangelis yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Billy Graham. Billy Graham dalam khotbahnya, saya coba kutip ya, saya terjemahkan dan kutip, jika saudara seorang yang sungguh beriman pada Kristus, artinya bukan Kristen kelelawar, saudara akan berada dalam peperangan setiap hari. Adakah saudara mengalami? Saudara akan ada dalam peperangan setiap hari. Nafsu daging, daya tarik dan pengaruh dunia serta iblis akan memerangi hidup kita. Daging akan menentang roh, dan roh akan melawan daging. Dan pertentangan itu akan terus berlangsung. Saudara, itu terus berlangsung. Hanya ketika saudara menyerahkan diri penuh dan mempercayakan setiap bagian hidup saudara kepada Kristus, mengandalkan Kristus, baru saudara akan mengalami damai sejahtera yang sempurna. Terlalu banyak orang yang ingin berpijak sebelah kaki kepada Kristus, sebelah kaki kepada dunia. Billy Graham tidak menyebut Kristen kelelawar, tapi itulah yang dimaksud dengan Kristen kelelawar. Ingin berpijak sebelah kaki atas dunia ini dan sebelah lagi atas kerajaan Allah, atau mencoba bersifat netral. Tetapi saudara tidak akan mengalami kebahagiaan dan sukacita Tuhan. Nyatakan bahwa saudara milik Kristus, atau sebaliknya saudara mau milik dunia. Dan kita tidak dapat memilih dua-duanya. Dan demikian cara khotbah dari Billy Graham. Jadi mengikut Kristus, saudara, itu berarti meninggalkan segala sesuatu yang berlawanan dengan dia.
Kita tidak lagi mengejar pemuasan keinginan pribadi kita, tetapi kita lebih memilih kehendaknya daripada kehendak kita. Dan Paulus menyebutnya itu tadi sebagai menyalibkan daging kita dengan segala keinginannya. Kita tidak dapat mengikuti jalan Tuhan sekaligus memuaskan segala nafsu duniawi kita. Tuhan menuntut pemisahan yang jelas. Maka mari kita lihat bahwa arti dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, dengan cepat kita dapat lihat pencobaan itu mengubah batu menjadi roti. Apa itu artinya? Selalu ada godaan dalam kehidupan ini untuk the wrong use of power dalam hidup kita ini. Menyalahgunakan kuasa. Kita ingin cenderung cepat untuk hidup enak, tidak mengalami masalah dalam kehidupan ini, kaya tanpa perjuangan, tanpa kerja keras mencari harta kekayaan dan kenikmatan dengan cara yang tidak benar. Tetapi yang terutama, pencobaan pertama ini mau mengingatkan kita, ada kalanya hidup kita ini, kita lebih menyandarkan hidup kita, keamanan kita, kedamaian kita, lebih kepada harta atau dunia ini daripada kepada Tuhan. Hidup bersandar kepada materi dengan melepas kepercayaan dan ketergantungan kita kepada Allah. Pencobaan yang kedua, saudara, yaitu menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah, adalah pencobaan the wrong way to popularity. Godaan untuk terus memperoleh popularitas dalam kehidupan kita ini, tetapi dengan cara yang salah, sebagai ganti dari jalan salib dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, pencobaan untuk mendapatkan seluruh dunia ini dengan menyembah iblis. Pencobaan itu adalah selalu ada dalam kehidupan kita ini, the wrong kind of partnership dalam kehidupan kita ini, kemitraan dan kerjasama yang salah, menjual harga diri demi untuk kekuasaan, mencari kenyamanan hidup kita ini dengan menomorduakan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi apapun sudah, hari ini kita semua mau diingatkan bahwa mengutamakan materi, mengutamakan popularitas, mengutamakan jalan pintas, mengutamakan dolar, ataupun apapun dalam kehidupan kita, merupakan pencobaan yang dihadapi oleh orang-orang percaya sepanjang zaman sampai dengan kita sekarang ini. Yang pada akhirnya akan membuat kita melepaskan diri kita, ketergantungan kita kepada Allah, dan kita mengalihkan hati kita untuk lebih bergantung kepada materi ataupun apapun yang ada di dunia ini. Maka Yesus, saudara, mengatasi pencobaan ini yang pertama dengan meletakkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah, terhadap rahmat anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan memberikan contoh dan teladan ini, saudara, kepada kita. Kita terlalu sering dalam kehidupan kita ini menjadi sangat takut, menjadi sangat khawatir untuk memiliki ini dan itu. Apalagi, saudara, dalam keadaan lapar 40 hari. Tetapi Yesus mengajarkan untuk kita lebih percaya kepada Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhan dalam kehidupan kita ini. Dan Tuhan Yesus menghadapi pencobaan tiga-tiganya ini selalu dengan berkata firman Tuhan. Dia memakai firman Tuhan. Maka saudara sekalian, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Seperti Yesus, kita pun mengalami demikian banyak godaan dalam kehidupan ini. Apakah kita akan bersikap seperti Yesus, mengandalkan Allah, tegas dan tidak pernah tawar-menawar dan berkompromi dengan dunia ini, dan tidak menjejakkan kaki kita di dua tempat? Ataukah kita akan terus menjadi sama dengan kekristenan di Amerika, kekristenan kelelawar? Maka firman Tuhan ingatkan kepada kita semua, sadar dan berjaga-jagalah.
Itulah yang dipanggil kita semua dalam persiapan kita untuk menyongsong perjamuan kudus, untuk kita menjauhkan diri kita semuanya dari kecenderungan Kristen kelelawar itu. Siapa saja yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin.